Selamat pagi umat terkasih. Kejadian 1 ayat 5 mencatat bahwa di hari pertama Allah menciptakan petang dan pagi, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pagi ini marilah kita mengucap syukur dan bersukacita untuk terang yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui himne lawas dari NKB 42 bait 1 sampai 3. Di Indonesia, sering orang menganggap lagu yang akan kita nyanyikan ini sebagai lagu pop biasa karena dinyanyikan oleh Cat Stevens. Tetapi sesungguhnya ini adalah lagu pujian lawas yang dibuat pada tahun 1931. Sebuah lagu pujian pengagungan pada Tuhan atas hari baru yang diawali oleh matahari yang memancarkan sinarnya. Selamat pagi, selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Baik yang hadir beribadah langsung di gedung gereja GKI Taman Aries, maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Hari ini adalah Minggu Musik pertama, di mana seluruh pujian yang kita nyanyikan akan bercorak atau bertema him. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima, dan dengan tema pagi ini adalah arahkanlah hatimu kepada Allah. Mari sebelum kita memulai ibadah kita simak beberapa video warta kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in God, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bersekutu dalam rindu riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa.
Bulan Musik GKI Taman Aries 2024 akan kita rayakan selama 3 hari Minggu di bulan Agustus dalam kebaktian 1, 2, maupun 3. Kita akan merayakan ragam jenis musik gerejawi yang ada di dunia. 4 Agustus, jenis musik himne. 11 Agustus, jenis musik kontemporer. 18 Agustus, jenis musik Nusantara. Mari kita berpartisipasi di dalamnya. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Haleluya! Khusus pada minggu ketiga, tanggal 18 Agustus 2024, setelah kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mengadakan ramah tamah dalam ruang komunal yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dalam semangat memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama, kami mengundang umat untuk turut hadir dalam ruang komunal ini. Tersedia makanan kecil khas Nusantara yang siap menemani kebersamaan kita. Untuk itu, kami mengajak umat untuk dapat berpartisipasi membawa makanan kecil yang akan dikoordinir oleh perwakilan wilayah masing-masing. Mari kita semua turut merayakan kebersamaan ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom umat terkasih, kabar gembira untuk kita semua. Dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan pemeriksaan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 8 pagi atau setelah upacara bendera. Kuota terbatas, jadi segera hubungi pengurus Klinik Pratama Karya Kasih. Yuk, jangan sampai kehabisan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Halo parents, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20 200031. Enroll now and experiencing the future. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau kami
Saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, pada bulan Agustus kita akan memasuki bulan musik, sehingga dalam 1 bulan ini kita akan menghayati perjalanan musik seiring perkembangan waktu, terutama dalam nyanyian atau yang kita kenal sebagai himne. Himne adalah pujian atau nyanyian umat untuk memuji Tuhan, dan nyanyian ini merupakan sebuah respons umat terhadap penyertaan Tuhan. Respons yang dinyatakan bisa dalam bentuk pujian, pergumulan, penyerahan diri, dan lainnya, menurut orang yang menciptakan nyanyian tersebut. Pada minggu pertama kebaktian GKI Taman Aries, kita akan melihat bentuk nyanyian umat yang sederhana. Karena pada zaman dahulu teknologi belum secanggih zaman ini, sehingga umat dapat menghafal dan menyanyikan dengan melodi sederhana dan tidak memiliki notasi yang terlalu kompleks. Dengan demikian, kita akan bersama-sama menghayati nyanyian sederhana di dalam kebaktian ini. Saudara-saudara, minggu ini kita diajak untuk menghayati dan memaknai setiap pergumulan hidup kita dengan ajakan untuk arahkanlah hatimu kepada Allah, agar kita waspada terhadap setiap godaan, perbuatan dosa, dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita meneliti hidup kita saat ini. Apakah tingkah laku dan tutur kata kita setiap hari sudah didasari pada kesadaran bahwa Tuhanlah pemimpin dan pemilik hidup kita? Atau kita beranggapan bahwa kitalah yang berkuasa atas hidup kita sendiri? Mari kita datang pada Tuhan dalam doa penyesalan kita. Tuhan, Sang Pemimpin dan Pemilik hidup kami, ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup kami hanya melihat apa yang terlihat di sekitar kami, dan sering kami marah, bersungut-sungut, dan kecewa karena apa yang kami lihat tidak sesuai dengan harapan kami.
mendengar berita tentang bencana alam, peperangan dan kesulitan hidup, acap kali kami takut, khawatir, dan ingin lari dari kehidupan nyata. Kami lupa akan janji-janji penyertaan dan berkat-Mu. Kami abai akan panggilan-Mu untuk berserah penuh padamu, dan terlebih lagi untuk mengarahkan mata hati kami pada tuntunan kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, sucikanlah kami dari dosa dan celah kami. Tuntunlah kami agar kami dapat terus hidup dalam penyertaan-Mu. Hanya Engkaulah batu karang tempat kami berteduh. Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Rock of ages, laugh for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save me from its guilt and power. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Tiada lain ku pegang, ada salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Di dalam nama Kristus, sumber pengharapan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Tuhan ada pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, Dia tetap mau mengampuni. Seberat apapun dosa kita, senantiasa tersedia pengampunan. Yesaya 1 ayat 18 menegaskan hal itu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca beberapa bagian Alkitab ataupun dengan menyanyikan mazmur, kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Sehingga di dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan, godaan, bahaya, kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karenanya tolong kami ya Tuhan untuk semakin mampu di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dalam perjalanan itu ada godaan, kami tidak tersesat. Sekalipun dalam perjalanan itu ada kesulitan, kami bisa tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak salah fokus. Karenanya kami bersyukur, kami boleh beribadah bersama pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kembali kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami. Karenanya kami mohon Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Urapi setiap kami semua di sini ya Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang akan membacakan Alkitab ataupun nyanyikan mazmur, urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu bagi kami sekalian, supaya dimampukan berkata-kata dengan jelas dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah,
lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh beterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, apa itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kericikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Senang dapat beribadah lagi bersama-sama dengan saudara, baik yang ada di tempat kebaktian maupun juga yang karena hal tertentu tidak dapat ke gereja ya, menyaksikan juga ikut ibadah ini secara online saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kita sudah sampai di bulan Agustus dan ini adalah bulan musik ya, tadi sudah diumumkan juga saudara-saudara. Dan tema kita hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Allah. Saudara-saudara, inilah yang akan kita pelajari ya. PPT saya sudah ya. Oke, ya, arahkanlah hatimu kepada Allah. Saudara-saudara, istilah ini pasti tidak asing untuk saudara-saudara, ya kan? Apalagi kalau di bulan Agustus ya. Kalau di bulan Agustus kan bulan proklamasi, maka kita juga mengingat yang namanya UUD itu kan. Nah, tapi itu memang singkatan aslinya dulu, ya kan? Yaitu singkatan apa saudara-saudara? Undang-Undang Dasar ya, dari udah kita punya UUD 1945. Tapi kemudian ada berbagai plesetan dan plesetannya yang cukup terkenal atau paling terkenal kali kan. Maka UUD yang kita kenal ini adalah ujung-ujungnya duit saudara-saudara. Mungkin saudara pernah punya pengalaman ya. Akhirnya saudara kemudian mengatakan juga, oh UUD toh gitu kan. Karenanya juga pernah ada seorang yang cerita kepada saya, saudara-saudara ya, bagaimana satu kali ketika teman lamanya yang sudah lama dia tidak ketemu, tiba-tiba mencari dia, saudara-saudara. Tentunya katanya seneng dong ya, dicari oleh kawan lama. Langsung kepikiran, wah syukur masih ingat saya ya. Atau juga mungkin mulai bertanya juga, tumben lu inget gue gitu kan ya saudara-saudara. Tapi yang cerita sama saya ini kemudian setelah beberapa kali agak intens lagi bertemu dan dia senang ya, maka mulailah kawannya ini kemudian bertanya, bisa bantu saya enggak? Katanya gitu kan. Ya kadang-kadang sih masih wajar juga lah orang bisa nanya begitu saudara-saudara ya kan ya. Nah tapi ketika tanya bantu apa
ya. Iya nih, saya lagi ada keperluan ya. Jadi singkat cerita, sampailah kepada yang disebut UUD ini, ya kan? Mau minta duit, saudara-saudara. Nah, kan kalau orang terus minta duit, ya bisalah dikasih sekali ya atau sedikit, begitu kan? Tapi kalau mintanya jadi beberapa kali, belum tentu kan, saudara-saudara. Nah, teman saya cerita gitu kan, makanya saya nggak bisa katanya ya, terus-terusan memenuhi kalau dia lagi minta, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi katanya tidak hubungi saya lagi ya. Ini mah jadi kelihatan banget, saudara-saudara. Nah, ini adalah gambaran relasi dengan manusia, saudara-saudara. Tapi kalau dipikir-pikir ya, relasi seperti ini bisa juga terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Benar enggak, saudara-saudara? Ketika doa-doa kita ya mengatakan pada Tuhan, Tuhan ya saya butuh ini, butuh itu, segala macam, berkatilah saya. Ya, lalu kita ya carilah Tuhan, gitu kan? Tapi ternyata ketika ada dalam kesulitan, apakah kita masih bisa dekat dengan Tuhan? Ternyata ada orang yang ya ketika ada kesulitan, ketika dia minta berkat, tapi yang dia terima tidak sesuai dengan yang dia minta, akhirnya apa yang dia lakukan? Menjauh juga, saudara-saudara, ya kan? Nah, jadi kalau kayak gini, ya yang bisa disebut salfok gitu kan, yaitu salah fokus. Ikut Tuhan itu bukan karena memang bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan, sudah lakukan, dan karenanya saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau ya karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya mau terlebih dahulu mengasihi Tuhan, juga mengasihi Tuhan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Hal yang seperti itu, saudara-saudara, kita lihat juga di dalam bacaan kita, bacaan Injil tadi, saudara-saudara ya. Apa yang terjadi pada Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Nah, saudara masih ingat kan khotbah minggu lalu ya. Jadi kalau yang sekarang ini dimulai dengan ketika orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus yang sudah berangkat ke Kapernaum. Nah, kalau yang minggu lalu apa, saudara? Masih ingat nggak? Tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Yang bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan itu Yesus ya memberikan makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Wah, jadi yang ada dalam pikiran orang banyak itu luar biasa sekali Yesus ini. Dan sebelum itu juga kalau yang udah lihat-lihat Yesus atau tahu, maka kalau kita lihat ya ada banyak mujizat yang Yesus lakukan, tapi yang puncaknya, yang terakhir puncaknya sebelum mereka mencari Yesus ini adalah 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kalau urusan makan itu ya boleh dibilang paling menarik nggak, saudara? Hah? Enggak? Paling menarik nggak? Ya kenyataannya katanya ya kan waktu pemilu ya kan yang menang adalah bukan yang menawarkan pendidikan, bukan yang menawarkan internet, tapi yang menang adalah yang menawarkan makanan, ya makan gratis, saudara. Jadi ya nggak heran orang zaman Yesus ya udah menunjukkan juga seperti itu.
mujizat-mujizat lain, ya mereka masih biasa. Tapi ketika 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, maka mereka langsung cari Yesus. Ikut Yesus, saudara-saudara. Ya, ngikutin Yesus, padahal jarak dari Galilea ke Kapernaum itu cukup jauh. 10 mil ya, atau kira-kira 16 kilometer. Saudara-saudara. Nah, mereka terus kemudian ya bertanya mungkin basa-basi ya, Rabi kapan kau tinggal di sini ya? Tapi udah berharap-harap juga kali kan, bikin lagi dong mujizat gitu ya di situ saudara. Tapi kita tahu Yesus adalah Tuhan yang beda dengan manusia. Kalau kita ya lihat orang banyak, kita udah seneng belum? Udah seneng saudara. Lihat kalau di GKI Taman Aries ini yang datang makin penuh, pasti kita seneng gak? Seneng, iya kan? Dan kita memang berharap itu. Tapi sebenarnya memang tidak cukup sampai di situ. Yesus diikuti orang berbondong-bondong, Yesus tidak lalu lupa diri. Ya lihat nih udah banyak orang ikut aku gitu kan. Tapi Yesus melihat sampai ke dalam hati. Kenapa orang-orang itu mengikut Yesus? Nah jadi ini juga yang perlu, kita sendiri juga perlu memeriksa diri kita, melihat ke dalam hati. Kalau kita ya beribadah, kita rajin ikut berbagai macam persekutuan, bagus ya. Jadi itu harus saudara-saudara. Tapi harus disertai dengan hati yang betul. Motivasinya saudara. Nah jadi ketika banyak orang berbondong-bondong, Yesus tidak langsung senang saudara. Malah Yesus menegur mereka pada ayat 26 ya. Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Ya. Ya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Nah, ini Yesus menegur, ya kan? Ya. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang, kata Yesus. Inilah Yesus yang sanggup melihat sampai ke dalam hati. Ya. Ternyata mereka bukan sungguh-sungguh mencari Yesus. Bukan sungguh-sungguh rindu mau menjadikan Yesus Tuhan atas hidup mereka. Tapi mereka sudah salah fokus. Istilah salfok juga terkenal banget ya. Sekarang kan salah fokus. Mereka pikir, wah enak nih ikut Yesus. Makan roti lagi deh ya. Kalau waktu itu sisa 12 bakul karena belum bawa plastik ya kan. Sekarang mungkin udah siap-siap gitu kan. Kalau Yesus bikin mujizat lagi, wah mendingan kita bawa dong gitu ya. Nah siapa tahu seperti itu saudara. Tapi Yesus langsung menegur, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti itu dan kenyang ya. Nah saudara-saudara, ketika saya membaca ini ya, saya juga berefleksi. Kira-kira ketika kita beribadah pada Tuhan, ketika kita ya mencari Tuhan, Tuhan suka enggak ya ketika kita mau mencari Dia? Apa yang Tuhan katakan ketika kita saat ini juga beribadah di rumah Tuhan? Ya. Apakah Tuhan mengatakan ya puji Tuhan karena engkau melihat tanda, karena engkau tahu aku Tuhan dan Juru Selamat, engkau mau datang kepadaku ya, betul-betul menyembah aku, beribadah kepadaku. Atau ada juga orang yang beribadah karena ada harapan-harapan
tertentu ya, bukan nggak boleh ibadah dengan harapan saudara ya, boleh ya kan, tapi kalau ibadah cuma dengan harapan itu saja. Harapan apa ya, minggu depan saya ada proyek nih ya, Tuhan tolong dong ya kan, supaya proyek saya ini berhasil. Boleh nggak berdoa gitu? Boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Boleh, iya kan? Tapi ingatlah bahwa kita memang harus betul-betul mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, artinya kita berdoa, tapi kita mau mencari, ya. Makanya lebih baik kita mengatakan, ya, kalau Tuhan berkenan, ya kan ya. Nah, jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kita utamakan. Kalau kita cuma datang cuma untuk minta-minta, ya, dan kemudian pas, ya, ternyata yang kita dapat minggu depan bukan yang kita minta. Ada kekecewaan kah? Enggak pernah ya, enggak pernah kecewa atau kadang-kadang kecewa. Nah, kalau ada kekecewaan berarti fokusnya salah enggak? Fokusnya salah masih saudara. Ya, walaupun ini saya tahu, mungkin kalau saya lagi ngobrol bilang itu kan manusiawi Bu Meta, ya kan? Iya betul, tapi kita harus belajar. Kalau fokus kita Tuhan, ya itulah yang dikatakan bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sepanjang kita bersama dengan Tuhan, kita tahu ya. Itu yang paling indah, saudara. Itulah artinya fokus kepada Tuhan, saudara. Nah, jadi kita memeriksa apa yang menjadi motivasi kita. Motivasi kita ikut Tuhan benar-benar karena kita udah rasakan anugerah Tuhan, benar-benar karena kita ya mau makin dekat dengan Tuhan, makin merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan, atau kita itu kalau mengharapkan mujizat mungkin sama dengan tadi gambarannya yang UUD itu, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan tidak boleh mengharapkan mujizat, bukan gitu kan? Boleh mengharapkan mujizat, boleh, iya kan? Tapi jangan salah fokus. Mengharapkan mujizat tapi tidak sungguh-sungguh berharap kepada sumber mujizat itu. Sehingga ya kan kalau mengharapkan sumber mujizat itu ya tadi apa yang sang sumber mau, iya kan? Tapi kalau mengharapkan pada mujizatnya terus kita bisa jadi ngambek kalau kita tidak dapat itu, saudara-saudara. Nah, inilah bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Karena itu juga secara lebih detail lagi Tuhan kemudian menegurnya ya. Menegurnya di sini dikatakan ya, Tuhan mengajarkan pada ayat 27. Tadi untuk memperhatikan motivasi kita mencari Tuhan. Yang ayat 27 itu apa? Dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya. Nah, kalau kita terapkan pada kita, bagaimana kita menerapkan ini? Bekerjalah ya, bukan untuk makanan yang akan binasa, ya. Jangan nanti semua ya udahlah saya pelayanan aja deh. Ya, nggak usah kerja. Ya sebenarnya kalau bagi kita ibadah itu bukan cuma di rumah, tapi hidup kita juga itu adalah ibadah. Juga pelayanan gitu kan. Nah, jadi dikatakan ya bukan seperti itu, saudara. Ya, kita membutuhkan nggak makanan biasa? Makanan biasa itu apa? Makanan di sini dikatakan makanan yang akan binasa itu apa? Ya makanan yang bisa basi, ya kan? Itu makanan yang ya terus kita makan,
kita makan memang membuat kita sehat, tapi satu kali kita juga mati. Nah, jadi makanan jasmani lah boleh dikatakan. Roti biasa atau segala makanan kita itu, saudara, yang enak-enak ya. Itu kita butuh nggak? Butuh makan enak? Siapa yang nggak butuh, ya kan ya? Wah, biasanya kalau belum ada larangan dokter, sikat habis gitu kan ya. Kecuali kalau udah ada larangan dokter, iya saya nggak terlalu makan gula karena sudah tidak boleh. Tapi masih bagus, jangan sampai udah larang dokter, masih juga begitu kan, saudara-saudara. Nah, itu ya kita suka juga makanan biasa. Tapi kembali lagi, jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Itu makanan ya emang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Tapi kita mesti fokus kepada ya sang roti hidup itu yang kemudian kan. Sang roti hidup ya. Jadi kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa, saudara. Nah jadi itu saudara-saudara ya. Jadi mencari Tuhan itu penting sekali. Ada beberapa ayat dalam PL ya yang menyatakan, lihatlah hai orang-orang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi supaya kita sungguh-sungguh mencari Allah. Lalu juga biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ya, dan juga di Amos, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya kan? Nah, jadi baik dalam Keluaran ya tadi tentang mana ya. Memang mana itu dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Ya, tapi jangan fokusnya kepada mananya, tapi fokusnya adalah kepada sang pemberinya. Saudara-saudara. Nah, inilah yang berikutnya adalah kita mau percaya pada Tuhan sebagai sang sumber. Jadi Yesus menyatakan pada mereka bahwa yang Yesus kehendaki agar mereka percaya kepadanya itu ada di ayat 29 ya. Ketika mereka bertanya, apa pekerjaan yang harus kami lakukan dong? Katakan kan, Yesus mengatakan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, saudara-saudara. Jadi betul-betul ya kita percaya kepada Yesus sang sumber. Jadi bukan mengharapkan mujizatnya, bukan berfokus pada mujizatnya ya. Lalu ketika itu tidak didapat, kita merasa kalah dalam hidup ya. Ya kan, kadang-kadang orang ada masalah aja kan, juga lemes enggak? Seringkali lemes. Karena apa? Karena ya kok padahal kita ikut Tuhan katanya kan. Karena kita masih belum bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, walaupun ada masalah ya. Ya mungkin kalau lemesnya sebentar masih oke lah. Kalau saya selalu mengingatkan pada diri saya ya, ada satu kesulitan itu ya pasti ada kagetnya gitu kan. Tapi segera ingat bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan, sang sumber. Karenanya saya harus mengarahkan hati saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Nah karena itu mesti ingat sumbernya apa ya. Pada ayat Yohanes 6 ayat 33 dikatakan di situ, sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Karena itu kita diingatkan ya, jangan salah fokus. Fokus pada sumber berkat dan bukan pada berkatnya ya. Jadi kalau pada berkatnya, ketika berkat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, kita bisa merasa letih, lesu ya, ngambek dan lain-lain. Makanya selalu diingatkan ketika kita ada masalah, ingatlah
bahwa kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu dialah sumber hidup kita dan dia lebih besar daripada segala permasalahan kita. Benar kan? Teorinya kita udah tahu ya, tapi ya kita belajar terus menerus. Saya senang karena Jemaat GKI Taman Aries ini adalah benar-benar jemaat yang belajar ya. Tiap kali saya kesini nih grow ya in Christ. Nah grow. Nah itu berarti jemaat yang mau belajar saudara. Nah jadi juga mengarahkan hati pada Tuhan ya, nggak berarti kita langsung udah nggak pernah khawatir, nggak pernah apa. Tapi kita ingat ya, jangan salah motivasi, jangan salah fokus. Ingat kepada sang sumber. Saudara-saudara, ada lagu ya. Nah, ini juga menarik juga. Nanti saya kasih tahu juga lagu hymn ya. Tapi ini lagi lagu yang kontemporer. Karena apa? Karena ada yang menarik juga. Saudara-saudara, dalam lirik sini ya. Nanti belajar lagu kontemporer juga ya. Jadi ini saya keduluan nih ya kan. Terlalu cepat ya kan. Karena apa? Ini memang berbicara ya, kasih setiamu yang kurasakan ya. Saudara tahu kali kan lagunya kan ya. Ini lalu berkatmu yang telah kuterima, itu ada kata-kata sempat membuatku terpesona. Ya, kata mahasiswa saya yang pernah mendengar, dia katakan ya, pernah ada yang nanya, ini atau ada yang mau mengubah katanya. Jadi ketika berkatmu yang telah kuterima ya, kenapa nggak dibilang selalu membuatku terpesona? Kenapa nggak dibilang begitu katanya? Dan dijelaskan oleh pengarang lagunya, Pendeta Niko ya, dia katakan ya memang berkat Tuhan harus membuat kita terpesona. Tapi yang harus selalu membuat kita terpesona adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai cuma terpesona selalu sama berkatnya saja ya. Kita jadi ingat ya, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi ya. Nah, jadi mau nggak kita datang pada Tuhan? Ya, kita mengarahkan hati pada Tuhan artinya kita mau berpikir, bertindak ya, benar-benar menjadi seperti Yesus. Lalu juga mengarahkan hati pada Tuhan, tadi di Efesus ya, di situ katakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Tuh ya, grow lagi tuh kan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Yesus yang adalah kepala ya. Mengatakan, nah Paulus menyatakan menjadi teladan dalam mengarahkan hati kepada Kristus. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu dan kita bisa menyimpulkan seperti itu? Kenapa Paulus bisa menjadi teladan dalam mengarahkan hati pada Kristus? Dia yang mengajarkan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Padahal hidup Paulus mudah enggak? Banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak godaan, tapi dia bisa ya, karena dia sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Kristus, saudara-saudara. Nah, kita bagaimana? Kita udah mengarahkan hati pada Kristus? Pasti sudah, ya kan? Kenapa pasti sudah? Hah? Selalu pada akhir nanti kita ngomong apa ini? Ya kan, bagian pengutusan itu, ya sini nggak pakai liturgos ya. Tapi emang bukan liturgos, ini maksudnya PF ya, berarti salah nanti diubah. Ya kan, PF selalu ini kan ya. Pasti katakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi ketika saudara di ibadah, kita selalu diingatkan. Ketika kita mau diutus ya, kita tahu bahwa hidup di dunia ini penuh tantangan saudara. Makanya ya, ada juga orang yang nanya sama saya, arahkan hati pada Tuhan bukannya di awal Bu? Ya, di awal juga sih, ya kan? Di ibadah kita ini kita harus mengarahkan hati pada Tuhan. Tapi kenapa secara khusus dalam pengutusan diingatkan lagi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu saudara sudah jawab,
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan, ya kan ya. Nah, itu apa sebenarnya yang kita lakukan? Kita lakukan apa? Pas kita melangkah juga kan, ya. Siapa yang kita arahkan? Pas kita melangkah ada kemungkinan, ya, ada orang yang bikin kesel kita. Mungkin kita langsung marahin, ya kan? Karena kita udah lupa bahwa kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi ini bukan sekedar ngomong, saudara. Ketika katakannya nanti jadi udah mulai nih. Kalau saya akan arahkan hatimu kepada Tuhan. Lalu saudara katakan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan saudara betul-betul berdoa. Tolong Tuhan dalam setiap hari kehidupan saya. Bahkan setiap saat kehidupan saya bisa betul-betul mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, kepada Allah yang kita ini. Ya. Lalu kemudian katakan apa? Jadilah saksi Kristus. Nah, di dalam dunia yang tidak mudah, ya, ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita juga mau mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengarahkan hati pada dunia, artinya menjadi saksi, bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk dunia ini, ya, ya nggak usah dunia yang gede-gede lah, ya kan, yang ada di sekitar kita, saudara. Nah, jadi penting sekali mengarahkan berarti tidak salah fokus. Ya. Nah, iya saya salah nih kasih fotonya ya, baru belakangan saya ingat. Ya, kalau lagi belajar fokus dari seorang pemanah, saudara ingat siapa tuh? Karena saya lihat di FB ya, yang ada di Facebook, kalau yang lihat ya, saya baru tadi lihat lagi ngecek, oh iya nih Pendeta Rinto ada lagi lagi belajar manah, ya kan ya, lagi bicara soal memanah. Saya pikir mestinya saya taruh foto ini nih, ya gitu saudara-saudara ya. Nah, tapi ya nanti saudara bisa tanya lagi, karena saya cuma membayangkan, ya kan, untuk kita bisa fokus kita harus belajar seperti seorang pemanah, saudara-saudara. Ya, ini fokusnya itu fokus tingkat tinggi, konsentrasi, tapi juga ya, saya pernah belajar dari seorang hamba Tuhan, dia bilang kalau kita mau manah terlalu jauh ya, itu kemungkinan kenanya kecil atau besar? Kecil, iya kan? Tapi kalau kita manah ya, misalnya 1 meter atau ya pokoknya makin dekat kita kepada fokus yang kita mau panah, maka makin kemungkinan kenanya makin besar nggak? Kemungkinan kenanya makin besar. Karena itu kalau kita mau ya melakukan sesuatu, ketika kita fokus benar-benar dan berarti kita juga mau dekat dengan Tuhan Sang Sumber, ya itu membuat kita lebih bisa ya terarah kepada apa yang kita mau arah. Nah saudara-saudara, jadi firman Tuhan arahkan hati kepada Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, kita mencari Tuhan, kita bersyukur apa yang menjadi motivasi kita ya. Biarlah betul-betul karena kita mau mengarahkan hati pada Tuhan, karena kita mau makin dekat dengan Tuhan, makin belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan di tengah-tengah dunia yang bisa membuat kita salah fokus ya, dengan kita makin dekat kepada Tuhan kita bisa tetap ya, kita mengarahkan hati pada Tuhan dan kita bisa tetap pada fokus kita ya, tidak salah fokus dalam menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening.
Abide With Me, judul sebuah himn lawas yang liriknya ditulis oleh Pendeta Henry Francis Light di tahun 1847. Ayat Alkitab yang ia baca di Lukas 24 ayat 29 memberikan dia inspirasi untuk menuliskan syair. Yang melukiskan kerinduannya untuk minta Tuhan tinggal dan berjalan bersamanya. Karena hari makin gelap dan tidak ada siapapun yang mampu memberikan pertolongan kecuali berada dan tinggal bersama dengan Yesus. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada kutemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita juga bersama dengan Tuhan dan mengarahkan mata kita pada setiap tuntunannya.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk betul-betul terus belajar, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan godaan, tantangan, kesulitan, kami tidak salah fokus, tapi kami fokus kepada Tuhan yang membimbing setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami pada saat ini mau berdoa, bersyukur Tuhan yang menyatukan jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Taman Aries. Kami mau berdoa baik untuk majelis jemaat, BPJ, para aktivis. Biarlah semua boleh bersehati melayani Tuhan dengan sungguh hati. Dan memang terkadang ketika apa yang terwujud belum seperti yang diharapkan, terkadang bisa membuat ada orang-orang yang semangat pelayanannya jadi berkurang. Bahkan ada yang jadi mundur dari pelayanan. Tapi biarlah dengan firman Tuhan pada saat ini, kami tahu walaupun perjalanan pelayanan memang tidak selalu mulus, tapi kami tetap fokus mengarahkan hati kami kepada Tuhan, mengatasi masalah demi masalah dengan fokus kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, juga bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Juga kami mau berdoa untuk klinik Pratama Karya Kasih, biarlah bisa terus menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat sekitar. Dan kami juga berdoa untuk umat yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Ada saat-saat yang tidak mudah, ada saat-saat yang membuat jadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi biarlah saudara-saudara kami ini tetap berharap kepada Tuhan, dan kami juga terus mau berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan berkenan menjamah saudara-saudara kami yang sakit, menolong yang dalam pemulihan untuk boleh pulih lagi ya Tuhan. Tapi dalam segala hal mereka dan kami semua juga belajar untuk mengarahkan hati hanya kepada Allah yang tahu segala sesuatu dan yang punya rencana
di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa, khususnya juga di bulan Agustus ini. Sebentar lagi kami akan merayakan hari ulang tahun RI ke-79. Biarlah bangsa Indonesia dapat hidup penuh kasih dengan sesama semuanya. Kami boleh hidup bersama-sama dengan berbagai orang dalam berbagai perbedaan. Tapi kami boleh mensyukuri kami menjadi sebuah bangsa dan bersama-sama menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah peringatan 17 Agustus boleh berjalan dengan baik. Biarlah juga ketika nanti ada peralihan kepemimpinan, semua juga boleh berjalan dengan lancar. Dan juga ada banyak masalah dalam kehidupan negara kami. Tolong para pemimpin kami, untuk mereka juga makin berusaha. Mereka tahu apa yang harus menjadi fokus mereka, yaitu mereka harus fokus untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kehidupan supaya masyarakat Indonesia semua dalam kehidupan yang lebih baik, dengan mereka juga sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami juga mau menyerahkan hidup kami satu persatu, ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan tahu pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami, Tuhan tahu kegentaran kami, Tuhan tahu keraguan kami, yang membuat juga terkadang kami bertanya kepada Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami, untuk kami boleh selalu ingat ketika kami ragu, ketika kami gentar, kami pun mau mengarahkan hati kepada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan karenanya kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini, hari-hari mendatang hanya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Banyak yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing, karenanya sempurnakan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan melandaskan dari Mazmur 107 ayatnya 21 dan 22. Biarlah mereka mengucap bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimnya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan.
Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami boleh ada sampai saat ini dan kami diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Dan juga Tuhan, bimbing kami agar hidup kami boleh berguna sebagai alat untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, salah satu media agar umat dapat mengarahkan hati kepada Allah adalah dengan melalui nyanyian. Ketika nyanyian itu terus kita dengar dan pujikan dalam keseharian kita, maka kita akan dapat memaknainya dan mengingatkan kita semua untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Allah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Salah satu cara kita untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Allah, maka kita harus terus melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dari itu, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman-Nya, serta arahkanlah senantiasa hatimu kepada Allah. Bersandarlah pada lengan yang kekal, bukan pada pikiran dan kehendak diri sendiri. Niscaya takut dan cemas akan enyah dan digantikan dengan damai dan berkat yang akan melindungi hidup kita. Indah, mulia, bahagia penuh bila kita bersandar dan mengarahkan hati kita pada lengan yang kekal. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Terang Abadi,
menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cemas takut pun dengan bersama.